Pemirsa, Anda sebagai calon investor reksadana ataupun investor pemula di reksadana, barangkali masih bertanya-tanya, kenapa sih imbal hasil reksadana tidak pasti? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan kali ini saya telah ditemani oleh Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Mbak Chandra. Langsung saja saya ke pertanyaan, kenapa sih imbal hasil reksadana ini tidak bisa dipastikan Pak? Ya, yang pertama kita harus mengetahui dulu bahwa tabungan dan deposito adalah produk perbankan, sementara reksadana adalah produk pasar modal. Ya, kenapa penabung atau deposan bisa memperoleh kepastian bunga? Karena bank pun memperoleh kepastian bunga dari orang yang meminjam dana. Itulah hakikat fungsi perbankan sebagai penengah atau intermediasi. Ya, sementara di reksadana imbal hasilnya tergantung dari aset dasarnya, apakah itu saham atau obligasi atau pasar uang. Kalau begitu penyebab kenaikan atau penurunan justru harga saham dan harga obligasi itu apa Pak? Nah, di saham, harga saham akan bergerak naik atau turun berdasarkan ekspektasi suatu saham perusahaan tersebut. Apakah tahun ini diperkirakan profit perusahaan tersebut akan meningkat, penjualannya bagus, ataukah tahun ini perusahaan tersebut berekspansi sehingga biayanya membesar. Itu semua yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Ya. Kalau di obligasi juga dipengaruhi oleh hal-hal seperti ekspektasi kenaikan atau penurunan suku bunga, inflasi, atau kemampuan bayar. Nah, tapi sebetulnya kalau saya betul-betul ingin mengetahui return atau imbal hasil dari reksadana yang saya miliki di masa depan, 10 tahun, 15 tahun lagi, bisa tidak sih Pak? Peraturan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, manajer investasi dan tenaga pemasarannya tidak boleh menjanjikan imbal hasil reksadana. Yang bisa kita beri informasinya adalah kinerja masa lalu. Kinerja masa lalu apakah 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, atau sejak dari awal reksadana tersebut dibentuk. Tapi sebetulnya apa pentingnya Pak mengetahui kinerja masa lalu dari reksadana? Apa itu menjamin kinerjanya akan terus membaik di tahun-tahun mendatang? Kinerja masa depan tidak bisa dipastikan, tapi masih tetap penting untuk kita melihat kinerja masa yang sudah lalu. Tapi yang paling penting untuk mengetahui ekspektasi kira-kira imbal hasil ke depan seperti apa sih, kita harus melihat 3 hal. Yang pertama, aset dasar dari reksadana itu sendiri. Apakah saham, apakah obligasi, pasar uang, atau gabungan, bagaimana komposisinya, persentasenya. Ya, kemudian yang kedua, kondisi makroekonomi yang menyertainya sebagai fundamental ekonominya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita juga harus melihat bagaimana manajer investasi tersebut kelincahan atau ekspertisnya dalam mengelola portfolio. Nah, kalau tiba-tiba ini Pak di tengah perjalanan investasi reksadana, misalkan investasi reksadana saya untuk 15 tahun, pada 10 tahun, jalan 10 tahun menurun. Saya harus menarik tidak sih Pak? Takutnya ini kerugiannya makin besar nih Pak ya. Kembali lagi, reksadana harusnya menjadi sarana investasi untuk jangka panjang. Ya, jangan sampai dinamika jangka pendek, penurunan kenaikan jangka pendek mempengaruhi fokusnya berubah gitu. Kita harus melihat fundamentalnya. Maka dari itu kita juga harus tetap punya tabungan dan deposito untuk transaksi jangka pendek. Untuk jangka panjang itulah di reksadana. Oke, tapi saya jadi ragu-ragu nih Pak untuk berinvestasi, takutnya rugi ini Pak ya. Nah, tapi kalau tidak berinvestasi pun itu ada risikonya tidak sih buat kita sebenarnya? Berinvestasi ada risikonya, tidak berinvestasi juga ada risikonya. Karena dana kita harus ingat, itu akan selalu tergerus dengan inflasi. Dan kalau di tabungan, di deposito, itu juga belum apa-apa sudah ada pajaknya. Ya, tapi yang terutama adalah daya beli kita tergerus oleh inflasi. Oke, jadi berinvestasi juga ada resiko, tapi tidak berinvestasi pun memiliki resiko juga ya Pak Freddy. Terima kasih atas kehadirannya dan informasinya Pak. Demikianlah perbincangan kita untuk episode kali ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh